Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka tempat paling suci umat Islam pernah dikuasai kelompok bersenjata selama sekitar 2 minggu. Pada 20 November 1979, setelah sholat subuh, puluhan ribu jamaah di Masjidil Haram tiba-tiba terjebak dalam situasi yang berubah total. Pintu-pintu dikuasai, senjata muncul, dan seorang pria diumumkan sebagai Mahdi. Tapi yang bikin penasaran, bagaimana ratusan orang bisa menahan pasukan Arab Saudi begitu lama, tepat di jantung kota Mekah? Jawabannya bukan cuma soal senjata, tapi juga soal lokasi, keyakinan, dan persiapan yang sangat matang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 20 November 1979, puluhan ribu jamaah memenuhi Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan sholat subuh. Pagi itu tampak seperti hari biasa. Orang-orang datang untuk beribadah, memenuhi halaman dan bagian dalam kompleks tanpa mengetahui bahwa beberapa menit kemudian, tempat paling suci umat Islam akan berubah menjadi lokasi pengepungan. Setelah sholat selesai, sejumlah pria mulai bergerak. Senjata dikeluarkan, pintu-pintu kompleks dikuasai, jalur keluar dijaga, dan pengeras suara Masjidil Haram diambil alih. Dalam waktu singkat, jamaah yang sebelumnya tenang mendapati diri mereka berada di tengah aksi yang sudah dipersiapkan. Pemimpin kelompok itu adalah Juhaiman Al-Utaibi, mantan anggota Garda Nasional Arab Saudi. Ia bukan sekedar memimpin orang bersenjata, ia membawa sebuah klaim yang sangat besar. Di hadapan jamaah, kelompoknya mengumumkan bahwa Muhammad Abdullah Al-Qahtani adalah Mahdi, sosok yang mereka yakini akan muncul untuk membawa perubahan besar. Tanggal 20 November 1979 ternyata dipilih dengan alasan khusus. Hari itu bertepatan dengan 1 Muharram 1400 Hijriah, awal sebuah abad baru dalam kalender Islam. Bagi kelompok Juhaiman, pergantian abad dianggap sebagai saat yang tepat untuk mengumumkan kemunculan Mahdi. Namun keyakinan keagamaan bukan satu-satunya alasan di balik aksi tersebut. Menjelang akhir dekade 1970-an, Juhaiman semakin keras menolak arah perubahan Arab Saudi. Ia menganggap kerajaan semakin dekat dengan Barat dan semakin jauh dari kehidupan Islam yang menurutnya benar. Penolakan itu kemudian berkembang menjadi kritik terhadap legitimasi keluarga kerajaan Saudi. Yang membuat aksi pada 20 November 1979 semakin mengejutkan adalah tingkat persiapannya. Kelompok ini tidak datang hanya dengan senjata yang bisa digunakan beberapa jam. Mereka membawa amunisi, makanan, dan perlengkapan untuk bertahan lebih lama. Sejumlah persediaan telah disembunyikan di dalam kompleks sebelum pengambil alihan dimulai. Dengan persediaan itu, kelompok tersebut tampaknya telah memperhitungkan bahwa pengepungan dapat berlangsung lama dan bantuan dari luar tidak akan segera datang kembali. Persiapan itu menunjukkan bahwa sasaran mereka dipelajari sebelum hari penyerbuan. Masjidil Haram memiliki area terbuka yang luas, bangunan bertingkat, lorong, tangga, ruangan tertutup, dan bagian bawah tanah. Bagi jamaah, susunan itu memudahkan pergerakan ribuan orang. Bagi kelompok bersenjata, bentuk yang sama dapat dimanfaatkan untuk memperlambat siapapun yang mencoba masuk. Mereka juga memahami medan. Orang-orang ditempatkan di titik tinggi, lorong, akses masuk, dan posisi yang memberi keuntungan besar untuk bertahan. Dari lokasi tertentu, mereka dapat mengawasi area terbuka dan melihat aparat yang mencoba mendekat. Setiap pintu yang dikuasai mempersempit pilihan pihak luar. Sementara posisi di ketinggian membuat gerakan di halaman lebih mudah dipantau. Inilah yang membuat pengambil alihan tersebut berbeda dari kerusuhan biasa. Pemerintah Saudi tidak sedang menghadapi massa yang bergerak tanpa arah. Mereka menghadapi kelompok yang memiliki pemimpin, keyakinan, persediaan, senjata, dan rencana pertahanan. Pada pagi 20 November 1979, Masjidil Haram bukan hanya dikuasai. Kompleks itu telah diubah menjadi posisi bertahan yang sangat sulit ditembus. Dan pilihan lokasi inilah yang kemudian membuat keunggulan jumlah pasukan Saudi tidak langsung menentukan hasil. Menurut Anda, apakah kekuatan terbesar kelompok Juhaiman terletak pada senjata mereka
Atau justru pada lokasi yang mereka pilih? Karena ketika aparat Saudi mulai mencoba mendekat pada 20 November 1979, baru terlihat bahwa merebut kembali Masjidil Haram bukan operasi yang bisa diselesaikan dalam beberapa jam. Pada 20 November 1979, beberapa jam setelah Masjidil Haram dikuasai, aparat Saudi mulai bergerak mendekati kompleks. Namun, situasi yang mereka hadapi jauh berbeda dari operasi keamanan biasa. Pasukan harus memasuki area yang relatif terbuka, sementara kelompok Juhaiman sudah menempati posisi yang lebih terlindungi. Dari bagian tinggi bangunan, menara, dan titik strategis lainnya, para penembak dapat mengawasi pergerakan di bawah. Setiap pasukan yang mendekat menjadi lebih mudah terlihat. Sebaliknya, aparat harus menentukan dari mana tembakan berasal sambil bergerak di ruang yang sangat terbatas. Pada hari yang sama, upaya awal untuk merebut kompleks menghadapi perlawanan keras. Korban mulai berjatuhan, dan pemerintah Saudi segera menyadari bahwa serangan langsung justru dapat memperbesar jumlah korban, termasuk di antara jamaah yang masih berada di kawasan tersebut. Masalahnya bukan hanya militer. Pada 20 dan 21 November 1979, pemerintah juga menghadapi persoalan agama yang sangat sensitif. Pertempuran berlangsung di Masjidil Haram, tempat suci yang tidak dapat diperlakukan seperti markas pemberontak biasa. Penggunaan kekuatan bersenjata di dalam kawasan itu membutuhkan landasan agama yang jelas. Para ulama Saudi kemudian mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan tindakan bersenjata apabila kelompok Juhaiman tetap menolak menyerah. Setelah dasar tersebut diperoleh, operasi dapat ditingkatkan. Namun, izin menggunakan kekuatan ternyata tidak otomatis membuat medan menjadi lebih mudah. Pada akhir November 1979, pasukan Saudi mulai merebut bagian demi bagian kompleks. Setiap lorong bisa menjadi jebakan, setiap tangga dapat membawa pasukan menuju posisi lawan. Ruangan yang tampak kosong belum tentu aman, karena kelompok bersenjata sudah mengenal tempat yang mereka jadikan pertahanan. Bahkan ketika sebagian area utama berhasil dikendalikan, pasukan belum dapat menganggap kompleks aman. Posisi lawan tersebar, akses antar bagian rumit, dan setiap kemajuan harus dilakukan dengan hati-hati. Keuntungan geografis yang sebelumnya membantu Juhaiman, kini memaksa pasukan Saudi mengubah pendekatan dari serangan cepat menjadi pembersihan bertahap yang melelahkan. Kesulitan terbesar muncul ketika kelompok Juhaiman semakin terdesak. Menjelang akhir November 1979, sebagian dari mereka mundur ke ruang bawah tanah Masjidil Haram. Disinilah pertempuran berubah total. Pasukan kini harus bergerak melalui ruang sempit, gelap, dan saling terhubung. Mereka tidak memiliki banyak tempat berlindung, sementara pihak yang bertahan sudah mengetahui jalur keluar, sudut ruangan, dan posisi terbaik untuk menunggu lawan. Pada awal Desember 1979, pasukan Saudi mulai merebut bagian demi bagian kompleks. Setiap lorong bisa menjadi jebakan, setiap tangga dapat membawa pasukan menuju posisi lawan. Ruangan yang tampak kosong belum tentu aman, karena kelompok bersenjata sudah mengenal tempat yang mereka jadikan pertahanan. Saudi kemudian mencari bantuan teknis dari luar. Penasehat unit elit Prancis memberikan keahlian untuk menghadapi pertahanan bawah tanah. Mereka tidak menjadi pasukan utama yang bertempur di dalam Masjidil Haram, tetapi memberikan saran teknis mengenai cara menekan kelompok yang bertahan. Dalam tahap akhir, lubang dibuat dari bagian atas untuk membantu memasukkan gas ke sejumlah ruang bawah tanah. Tujuannya adalah memaksa para pengikut Juhaiman keluar dari posisi yang sulit dijangkau. Jadi, mengapa sebuah negara dengan pasukan jauh lebih besar membutuhkan waktu begitu lama? Karena lawannya bertahan di tempat yang membuat hampir semua keuntungan militer biasa menjadi sulit digunakan. Menurut Anda, jika lokasi pengepungan itu bukan Masjidil Haram, apakah operasi Saudi akan selesai jauh lebih cepat? Namun, bagian paling mengejutkan belum terjadi. Di tengah pengepungan, sosok yang diumumkan sebagai Mahdi justru tewas
tetapi kematiannya tidak langsung mengakhiri perlawanan. Pada awal Desember 1979, tekanan terhadap kelompok Juhaiman semakin besar. Posisi mereka di bagian bawah Masjidil Haram mulai terisolasi, sementara pasukan Saudi terus mempersempit ruang gerak dari satu titik ke titik lainnya. Di tengah kondisi itu terjadi pukulan besar terhadap keyakinan utama kelompok tersebut. Muhammad Abdullah Al-Qahtani, pria yang pada 20 November 1979 diumumkan sebagai Mahdi, tewas dalam pertempuran. Kematian itu seharusnya mengguncang dasar klaim mereka, tetapi tidak membuat seluruh pengikut Juhaiman langsung menyerah. Sebagian anggota tetap bertahan. Mereka memilih terus melawan meskipun posisi semakin sempit, persediaan berkurang, dan tekanan pasukan Saudi meningkat dari hari ke hari. Pada 4 Desember 1979, pertahanan terakhir akhirnya berhasil ditembus. Pasukan Saudi memasuki ruang yang masih dikuasai kelompok tersebut dan menemukan Juhaiman dalam keadaan hidup. Ia ditangkap bersama sejumlah pengikut yang tersisa. Penangkapan itu menandai berakhirnya pengepungan yang dimulai pada 20 November 1979. Jika dihitung berdasarkan selisih waktu, operasi berlangsung sekitar 2 minggu. Jika tanggal awal dan akhir sama-sama dihitung, krisis tersebut melintasi 15 tanggal kalender. Namun berakhirnya pertempuran tidak berarti akibatnya langsung berhenti. Kerugian manusia sangat besar. Angka resmi Saudi yang banyak dikutip menyebut 127 orang anggota keamanan tewas dan 451 lainnya terluka. Dari pihak kelompok bersenjata, 117 orang dilaporkan tewas. Jamaah juga menjadi korban dengan puluhan orang meninggal dan lebih dari 100 orang terluka. Skala korban itu menunjukkan satu hal. Perebutan kembali Masjidil Haram bukan sekadar operasi penangkapan terhadap kelompok kecil, tetapi telah berubah menjadi salah satu krisis keamanan paling serius dalam sejarah modern Arab Saudi. Setelah para pelaku ditahan, proses hukum berjalan cepat. Pada 9 Januari 1980, sebanyak 63 orang yang dinyatakan terlibat dalam pengambil alihan Masjidil Haram dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di sejumlah kota di Arab Saudi. Juhaiman termasuk di antara mereka. Secara militer, kelompok itu telah dihancurkan. Pemimpinnya ditangkap lalu dieksekusi. Sosok yang mereka yakini sebagai Mahdi telah tewas. Tujuan untuk mengguncangkan kekuasaan keluarga kerajaan juga gagal dicapai. Tetapi dampak politik dan sosialnya justru terasa setelah senjata berhenti berbunyi. Sejak akhir 1979 dan memasuki dekade 1980-an, kerajaan menghadapi tekanan besar untuk menunjukkan komitmen keagamaan yang lebih kuat. Kehidupan sosial Arab Saudi bergerak ke arah yang lebih konservatif, sementara kelompok dan lembaga keagamaan memperoleh pengaruh yang semakin besar. Peristiwa itu bukan satu-satunya penyebab perubahan tersebut, tetapi menjadi salah satu titik penting yang memperkuat arah baru kerajaan. Bagi kerajaan, ancaman tersebut juga membawa pesan yang sulit diabaikan. Tantangan terhadap kekuasaan ternyata dapat muncul dari dalam masyarakat sendiri, menggunakan bahasa agama, dan menyerang simbol yang paling sensitif. Pemerintah pun menghadapi kebutuhan baru untuk memperkuat keamanan sekaligus menjaga legitimasi keagamaan di mata masyarakat Saudi setelah krisis berakhir pada masa itu. Ironinya sangat jelas. Juhaiman kalah, tetapi krisis yang ia ciptakan meninggalkan bekas jauh lebih lama daripada masa pengepungan itu sendiri. Ia tidak berhasil merebut negara, namun selama sekitar 2 minggu pada akhir 1979, kelompoknya berhasil mengguncang pusat simbol keagamaan yang menjadi salah satu fondasi utama legitimasi kerajaan Saudi. Menurut Anda, mana yang lebih besar dampaknya? Kekalahan kelompok Juhaiman di medan pertempuran, atau perubahan sosial dan politik yang muncul setelahnya? Karena setelah Masjidil Haram berhasil direbut kembali, pertanyaan sesungguhnya justru dimulai. Bagaimana satu pengepungan selama 2 minggu dapat mengubah arah Arab Saudi selama bertahun-tahun berikutnya? Peristiwa Masjidil Haram pada 1979 menunjukkan bahwa sebuah krisis besar tidak selalu membutuhkan pasukan dalam jumlah besar. Lokasi, keyakinan, persiapan, dan momentum dapat membuat ratusan orang bersenjata menjadi ancaman serius bagi sebuah negara. Juhaiman dan kelompoknya akhirnya kalah. Namun, pengepungan selama sekitar 2 minggu itu meninggalkan jejak panjang dalam sejarah Arab Saudi, sekaligus menjadi pengingat
bahwa tempat yang dianggap paling aman pun dapat berubah dalam hitungan menit. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.